Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 29 Mei 2021. Dipimpin oleh Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 11-17. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bagaimana saya tahu bahwa hati saya telah didiami oleh Roh Kudus? Saya tidak melihat ada kuasa apapun keluar dari tubuh saya. Saya tidak bisa melakukan hal-hal menakjubkan, bahkan fenomenal. Berbahasa roh pun saya tidak mampu. Lalu bagaimanakah saya tahu bahwa Roh Kudus telah bertahta di dalam diri saya? Tanya seorang pemuda yang kebingungan memahami pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya. Kehadiran Roh Kudus di dalam hidup seorang percaya bukan ditandai oleh kemampuan melakukan hal-hal supranatural. Rasul Paulus mengajarkan bahwa ketika Roh Kudus mendiami hati seseorang, ciri utama yang akan dialami adalah perasaan insaf akan dosa-dosa. Ketika mendengar kebenaran firman Tuhan, seseorang akan berduka bahkan meratapi dosa-dosanya. Ia menyesali perbuatan salahnya dan ingin bertobat. Orang yang dipimpin oleh roh tidak akan hidup menurut daging, namun memancarkan buah roh dari tindak tanduk hidup sebagai bukti imannya. Ayat 5 dan ayat yang ke-13. Hidup menurut daging artinya hidup menuruti keinginan yang berlawanan dengan Allah. Galatia pasal 5 ayat 17-21. Kata Paulus, orang yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia pasal 5 ayat 21. Banyak orang mengaku pengikut Kristus, namun hidupnya tidak berbeda dengan dunia. Mereka seolah berpijak pada dua tempat yang berbeda atau dualisme. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tentu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak ada kompromi bagi perbuatan dosa. Paulus memakai kata mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, yaitu ayat yang ke-13, artinya keinginan untuk berdosa tidak boleh lagi menguasai kehendak kita. Memang terkadang godaan untuk menjauh dari keinginan roh teramat sulit untuk ditolak. Cobaan iblis seringkali hadir di dalam bentuk-bentuk yang menarik. Namun, orang yang mengerti betapa mahalnya penebusan Kristus yang mati di Golgota tidak akan menyia-nyiakan anugerah semahal itu. Hati yang didiami oleh Roh Kudus ditandai dengan kehidupan yang membenci dosa dan mendekatkan diri pada kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.